Sing lanang diewangi kerja muput yo sampai libure digawe takong yo demi mencukupi kebutuhan istrine. Lho kok istrine iki rek selingkuh yo. Terus sing heran iku ya Allah, selingkuh sampai 3 kali, konangan 3 kali ini. 2 kali sudah dimaafkan, 1 kali ini nggak tahu ini pegatan apa enggak yo. Ya ampun rek, ya ampun mbak. Aku sampai ngesakni ndelok bojomu nangis yo. Nangisi awakmu, njoko awakmu, terus dia itu nangis tuh. Masnya itu ya, kasihan banget aku ndelok masnya itu. Padahal dia cinta banget loh mbak sama kamu itu. Lah padahal cinta banget karo bojone. Lah bayangno selingkuh ping loro wae sik dimaafno, yo kan? Kan kasihan rek. Sing lanang iku rek sampai nyambut gawe diewangi takong-takong, ya ampun. Aku sampai ndelok iku sampai no skip sampai live-nya Mas Prayoga itu aku no skip ya. Sampai ngantuk-ngantuk iki kok ndek kerjaan ngantuk-ngantuk kon mambengi ndeloke turu jam piro rek yo. Padahal herane iku yo bojone iki luwih ganteng teko selingkuhane. Ono iku dipajang foto selingkuhannya itu ya, ada akun yang majang foto selingkuhannya itu. Padahal suami sahnya ini ganteng banget ya. Udah pada tahu kan kenapa Taiwan tuh selalu jadi trending topik di dunia perTKI-an. Dan banyak banget orang-orang yang pengen jadi TKI ke Taiwan. Padahal kalau kita tuh bicara soal duit, di Hong Kong, di Korea, di Jepang juga gak kalah banyak duitnya. Tapi tuh di Taiwan karena dramanya coy. Jadi tiap menit, tiap detik itu ada aja gebrakannya. Itu yang bikin mereka tuh penasaran banget sama Taiwan. Malah yang dikit aja beritanya udah ganti. Ada aja pokoknya. Tapi demi apapun ya, dari banyaknya orang yang menuduh ini settingan, justru aku berharap ini tuh settingan guys. Ya siapa sih yang mau rumah tangganya tuh hancur gara-gara orang ketiga? Pastinya mereka sebelum menikah seperti ini, apalagi beritanya mereka sebelumnya udah pacaran bertahun-tahun. Pastinya mereka juga nggak mau dong hal ini terjadi di rumah tangga mereka. Dan menikahnya tuh baru 5 bulan aja katanya. Karena memang untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, apalagi kalau kita tuh di luar negeri, di perantauan, dimanapun itu yang susah banget guys. Lingkungan, terus juga godaannya juga banyak. Itu yang bikin mempertahankan rumah tangga tuh sangat sulit sekali. Dan karena mungkin meskipun satu negara itu nggak satu rumah, jadi komunikasi itu jadi 2 arah bukan 1 arah. Nah itu yang bisa menyebabkan satu dengan yang lainnya tuh saling berselisih paham dan juga berseberangan. Akhirnya mungkin yang satunya tuh butuh pelarian, terus jadinya selingkuh, atau yang satunya itu mungkin lebih kurang memahami komunikasi, itu juga bisa jadi faktor pemicunya guys. Jadi kita nggak bisa melihat dalam satu kejadian aja atau dalam satu arah aja. Tapi by the way kita berharap mudah-mudahan mereka tetap baik-baik aja ya. Ini juga berpengaruh pastinya sama keluarga mereka. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan, dan aku malah berharap itu cuma salah paham aja. Kalau kalian tuh pernah lihat video-video aku sebelumnya, aku tuh pernah banget beberapa kali itu ngupload teman cerita, itu dari teman-teman aku cowok yang sama, kasusnya hampir sama kayak gini gitu, diselingkuhi sama pasangannya, sama istri sahnya di luar negeri, padahal mereka tuh sama-sama merantau di sini juga. Tapi karena cowok itu kan diem ya, cowok tuh kadang-kadang meskipun diselingkuhi, meskipun disakiti, mereka tuh diem, nggak sama dengan cewek. Makanya untuk cerita cowok tuh jarang banget diupload, karena memang jarang banget cowok yang mau cerita dan pengen ceritanya diupload guys. Dan itu yang bikin stigma di luar negeri atau di Taiwan khususnya, bahwa cowok-cowok yang di Taiwan tuh semuanya brengsek. Padahal kalau kita pikir-pikir kembali ya, itu tuh sebenarnya 11-12, nggak cewek nggak cowok. Sebenarnya sama aja kok, banyak cewek yang nggak setia juga, yang nyelingkuhi cowoknya, yang memanfaatkan cowoknya. Begitupun sebaliknya. Ya selalu kena pasti cowok dong. Di luar negeri khususnya di Taiwan nggak ada cowok yang bener, nggak ada cowok yang setia, nggak ada cowok yang baik, nggak ada cowok yang tulus. Padahal sebenarnya 11-12 bener deh. Ngaku lo ya yang punya temen cewek tapi pacarnya banyak banget lo, ngaku lo. Biar cowok di Taiwan tuh nggak semuanya jadi jelek gitu namanya. Jujur ya, dari lingkungan aku aja banyak teman-teman aku cowok yang cuma dipermainkan dan juga dimanfaatkan oleh pasangannya. Kalau kalian ingat dulu tuh aku pernah upload teman aku cowok gitu ya, dia itu udah bikinin rumah, udah dibeliin mobil, udah dibeliin sawah. Nah setelah sawahnya tuh udah lunas, teman aku tuh diceraikan tanpa ada sebab. Padahal ke Taiwannya tuh sampai di sini tuh udah 3 kontrak, mereka tuh bareng-bareng loh. Tiba-tiba diceraiin, tiba-tiba ada surat cerai dan dia tidak tahu apa masalahnya, ditanyain nggak mau jawab, dan ceweknya tuh pulang nikah sama orang lain guys. Cowoknya nggak dapat apa-apa karena bikin rumah di tempatnya cewek, beli sawahnya di tempatnya ceweknya, semuanya tuh di rumah mantan istrinya. Jadi dia bener-bener nggak dapat apa-apa. Sampai waktu itu tuh ini ada lagi kasus terbaru. Jadi ada teman aku sebelum lebaran kemarin, sebelum puasa, seminggu sebelum puasa, dia tuh mergokin ceweknya tuh tidur sama cowok lain di hotel, bayangin. Padahal konteksnya ini yang minta dinikahin tuh ceweknya, yang minta diseriusin cepet itu ceweknya guys. Udah priwet kemana-mana diturutin, minta ini itu diturutin, sampai si teman aku ini takongan kemana-mana supaya dia tuh cepet punya uang mau cuti.
Ini bahkan dia tuh sempat ngomong sama aku, ntar kalau aku cuti uangku kurang tolong pinjemin ya. Udah bilang oke guys. Harusnya lebaran ini, habis lebaran ini loh, dia tuh udah pulang ke Indonesia harusnya. Bahkan tiket udah dibeli. Di rumah udah mau ngadain acara, saudara-saudara jauh udah pada diomongin sama keluarganya. Tapi ternyata nggak jadi, karena kelakuan ceweknya. Ya mungkin kasusnya sama ya, hampir 11-12 kayak gini. Tapi ya nggak di videoin aja sama dia. Dia tuh katanya nemuin ceweknya langsung di hotel, dan di dalamnya tuh ada cowok. Dia tuh masih ngaku, katanya temen-temen, mana ada sih temenan di hotel. Ngapain temenan di hotel coba? Cowok sama cewek temenan di hotel ngapain? Pijet-pijetan. Masih ngelak sih, cewek itu masih ngelak guys, tapi temen aku udah nggak mau. Dan ya udah dia batalin kayak gitu aja, bilang sama keluarganya, meskipun katanya tuh ada cekcok sedikit, ceweknya nggak mau ngaku, tapi tetap aja temanku nggak mau. Coba ini gimana sih rasanya udah mau nikah, udah keluarga udah pada tahu semua, di rumah mau selamatan, mau mantuk lah istilahnya, tiba-tiba dengar kabar ceweknya kayak gitu. Itu pasti kan shock banget, dia kena mental banget. Sampai berhari-hari dia nggak kerja loh. Tapi sebenarnya menurut aku ya, hal-hal kayak gini tuh udah bisa dilihat dari awal nggak sih, semenjak kalian tuh pacaran. Kalau kita tuh ngeliat pasangan kita tuh masih suka ini itu, masih nggak bisa fokus sama pasangannya, masih nggak bisa fokus sama kehidupannya, mending jangan buru-buru nikah sih menurut aku. Atau enggak kalian cari yang lain aja. Karena kayak gini tuh nggak bakal bisa pulih, dia nggak bakal bisa sembuh. Kalau memang tabiatnya seperti ini, meskipun mau udah nikah pun dia nggak bisa dengan satu pasangan aja. Dan please banget jangan cuman ngomong soal cinta deh, karena cinta kalian tuh bertahan, karena cinta pengen memberi kesempatan. Kalau pada akhirnya sama aja, orang yang kayak gitu memang nggak bisa berubah. Jadi alasan karena udah lama lah, alasan karena masih sayang itu nggak bisa jadi alasan. Kalau memang pasangan kita dirasa dia tuh orang yang nggak bener, ya udah cut off aja, kalian cari yang lain. Di dunia itu masih banyak cewek lain, di dunia itu masih banyak cowok lain yang lebih baik dari dia, daripada kalian udah nikah terus jadinya kayak gini. Dan mudah-mudahan ini semua jadi pembelajaran buat kita semua, apalagi buat teman-teman yang udah nikah terus kalian tuh mau merantau kemana, ke luar negeri atau kemana. Kalian harus mempersiapkan mentalnya, kalian harus bener-bener yakin nih niatnya apa dari rumah, biar kalau di luar negeri ada apa-apa tuh kalian masih bisa kuat imannya lah. Jangankan yang udah nikah ya, yang niatnya udah niat serius, sama-sama bareng sama tunangannya atau sama pacarnya, pengen merantau bareng, cari duit bareng-bareng, itu aja juga harus kuat guys imannya. Kalau nggak gitu berantakan semua rencananya. Makanya banyak banget teman-teman sekarang tuh yang nggak ngizinin pasangannya ke luar negeri, apapun alasannya tuh karena kayak gini. Yang bareng-bareng aja bisa berantakan, apalagi yang LDR. Dan ingat ya, LDR tuh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu aja yang kuat, yang benar-benar udah profesional deh menurut aku. Nikah baru 5 bulan loh, ya Allah, astagfirullah. Aku sangat pernah kesalahan apa kecuali selingkuh yo. Kemudian aku ngomong ke awal ada hubungan. Ya jelas saiki posisimu nek aku. Iya rasanya. Aku nggak tahu jalan bagaimana. Kalau laptop. Enggak. Rapi karo kan. Ya kan tamu nilai dipegat. Lek konangan dipegat, kita rapi tuh rapi kan. Rapi kan tak pegat saiki. Terus harus bojo. Aku sudah balik kan orang apa pas nggak kita minta kata balik Kok ketahuan aja gak nangis, gak apa loh. Kan udah mati rasa kayaknya. Pas-pasannya wong lanang kok nggak kelambi. Malam Jumat sekarang. Jangan kan saya libur makan apa ini? Tapi apa apa? Terus yang mau bentuk apa? Apa? Kalau segini itu mau bentuk apa sih? Gak bakal. Terus natu hatiku loh. Pengapuran iso. Kesalahan pengen terus dibayar, kok masih ngeluaru. Tak pegat nulis aja. Di sana mau apa tuh nih?
Ate balik ke lama karena. Balik yuk. Udah kalau anak terus lo mau lo. Terus lo. Aduh kok sampai bojo-bojo lah. Sampeyan mau apa aja nih? Bisa teraiku. Ngomong apa nih ngomong itu? Bukan ini apa kamu ngomong ini?